Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya kita semua pernah mendengar istilah pernikahan beda agama. Lalu pasti berpikir, bagaimana sih hukum pernikahan beda agama? Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pernikahan beda agama. Di negara kita ini, negara yang besar, negara yang berkembang, negara dengan penduduk yang banyak, dengan latar belakang yang berbeda pula, dengan agama yang berbeda. Dalam bersosial pastinya akan saling bertemu dan berinteraksi. Nah, di situ tidak menutup kemungkinan antar seseorang muncul perasaan. Lalu ada juga yang bahkan menikah walaupun beda agama. Apalagi di perkembangan zaman seperti ini, penyimpangan terhadap nilai agama seringkali terjadi. Seperti tadi, yaitu tentang penyimpangan terhadap pernikahan. Nah, apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang memilih pasangan itu mengedepankan perasaan dan perihal duniawi saja. Dan salah satu penyebab dan satu akibatnya tadi yaitu pernikahan beda agama. Dan dalam masyarakat pun muncul opini bahwa pernikahan beda agama itu sudah menjadi hal biasa. Karena apa? Secara sosiologis pun satu kesalahan jika sering terjadi maka akan dianggap biasa. Lalu bagaimana sih hukum pernikahan beda agama itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Mayoritas ulama sepakat tidak akan membenarkan pernikahan beda agama. Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikatu hatta yu'minna wala ammatun mu'minatun khairun minal musyrikah walau ajabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kalian menikahi mereka wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan janganlah kalian lebih baik wanita budak mukmin daripada harus menikahi wanita musyrik walaupun ia menarik hati kita. Dan jangan pula kalian menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Nah, dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah benar-benar melarang, wala tankihul musyrikatu hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sedangkan musyrik sendiri itu berarti menduakan Allah, menyekutukan Allah, dan banyak lagi makna-makna tentang musyrik. Bagaimana mungkin kita dalam berkeluarga akan sejalan sedangkan keyakinan kita berbeda? Pasangan kita sudah menyimpang dari agama kita, pastinya kesalahan akan terus terjadi. Nah, Allah juga menegaskan kembali, wala ammatun mu'minatun khairum minal musyrikah walau ajabatkum. Lebih baik menikahi budak yang mukmin daripada harus menikahi wanita cantik yang munafik, yang musyrik. Nah, Allah pun menegaskan kembali, jadi kita walaupun ada wanita yang menarik hati kita tapi dia agamanya bukan sama dengan kita, maka lebih baik menikahi budak yang mukmin. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan pula kalian wanita-wanita mukmin menikahi laki-laki yang musyrik sebelum mereka beriman. Jadi dari ayat ini pun sudah sangat jelas bahwa Allah benar-benar melarang pernikahan dengan agama yang berbeda, karena memang dosa dan juga pernikahan yang berbeda agama itu
seterusnya akan dianggap sebagai perbuatan zina. Tidak kebayang bagaimana dosa orang yang berzina dan dianggap terus menerus. Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, sungguh kecantikan itu akan binasa. Dan janganlah kalian menikahi perempuan karena hartanya, karena itu akan membuat keras kepala mereka. Tetapi nikahilah wanita karena agama, iman dan akhlaknya. Sungguh budak perempuan hitam itu lebih baik daripada yang di atas tadi. Alasan yang kedua yaitu melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agama. Dari pasal ini bisa kita pahami bahwa pasal 2 ayat 1 ini pun mengharuskan pernikahan itu dalam satu kepercayaan saja. Dalam Islam pun begitu. Jadi harus dengan keyakinan yang sama, tidak boleh beda keyakinan, dan itu sejalan dengan syariat Islam seperti surat Al-Baqarah ayat 221 tadi. Alasan yang ketiga yaitu tidak akan tercapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahannya ada banyak sekali. Salah satunya yaitu untuk mencapai kebahagiaan, keharmonisan, dan ketenangan yang dalam Al-Quran yaitu disebut dengan sakinah. Pernikahan beda agama pastinya akan memunculkan berbagai hambatan-hambatan dalam berkeluarga, karena seperti dalam bagian hak waris, dalam mengurus anaknya, dalam beribadah, dalam keyakinan anaknya nanti. Dari situ sudah sangat jelas sekali bahwa dampak negatif dari pernikahan beda agama sangat banyak sekali, dan dapat kita simpulkan bahwa pernikahan beda agama memang benar-benar dilarang karena tidak sesuai dengan Al-Quran, seperti tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21, dan juga dalam hadis Ibnu Majah juga dipertegas kembali larangannya. Dan dalam peraturan perundang-undangan pun memang sejalan dengan Islam, yaitu tidak membenarkan adanya pernikahan beda agama. Jadi kita semua dapat mengambil hikmah, yaitu untuk memperkuat iman kita di era perkembangan zaman seperti saat ini. Ujian, cobaan, pengaruh dari luar banyak sekali. Semoga kita selalu diberi keimanan yang kuat dan juga diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.